Perang Badar merupakan perang pertama kali yang dialami oleh umat Islam. Perang ini terjadi di Lembah Badar, sekitar 155 km ke arah barat daya kota Madinah. Perang Badar adalah perang antara kekafiran melawan keimanan. Inilah perang yang tidak melihat hubungan persaudaraan, tetapi hubungan keimanan dan akidah yang menjadi pembedanya. Karena itu dalam perang ini ada yang membunuh pamannya, ayahnya, anaknya, dan saudaranya. Saat itu hubungan kekerabatan putus dan yang dilihat hanyalah kalimat iman mengalahkan kalimat kufur. Karenanya hari perang Badar disebut juga dengan Yaumul Furqan atau hari pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Latar belakang perang Badar adalah ketika Rasulullah SAW ingin mengambil kembali harta yang diambil oleh orang-orang kafir Quraisy dari kaum muslim muhajirin. Proses pengambilan kembali harta tersebut dengan menghadang kafilah Quraisy yang datang dari Syam yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, "Ini ada rombongan dagang Quraisy. Dalam rombongan dagang tersebut ada harta milik mereka. Biarkan harta itu menjadi milik mereka dan ambillah harta kalian. Semoga Allah memberikan harta rampasan perang buat kalian." Sebagian kaum muslimin keluar dan yang lain tidak ikut karena mereka mengira tidak akan terjadi peperangan. Sebab kafilah Quraisy hanya terdiri dari 40 orang. Rasulullah bersama sebagian kaum muslim keluar pada tanggal 12 Ramadan tahun kedua Hijriah. Beliau meninggalkan Madinah dan menyerahkan kepemimpinan sementara kepada Abu Lubabah dan menjadikan Ibnu Maktum sebagai imam sholat berjamaah untuk sementara. Abu Sufyan mengetahui kabar keluarnya Rasulullah SAW. Ia lantas mengutus Amr bin Damdam ke Mekah untuk memprovokasi orang-orang Quraisy agar mereka melindungi kafilah Abu Sufyan. Amr bin Damdam masuk ke Mekah dengan berpura-pura seperti orang yang mengalami serangan. Pelana untanya dibuat compang-camping, hidung untanya dibuat berdarah, dan bagian belakang pakaian Amr dirobek sendiri. Ia lantas berteriak, "Wahai orang-orang Quraisy, kafilah diserang, kafilah diserang. Harta kalian yang ada di tangan Abu Sufyan akan dirampas oleh Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Kalian harus melindunginya. Bantulah, bantulah." Begitu teriak Amr bin Damdam. Maka orang-orang Quraisy seketika menyiapkan diri dan berangkat untuk melindungi kafilah. Semua orang Quraisy ikut berangkat kecuali Abu Lahab. Jumlah mereka mencapai 1.000 orang. Mereka membawa 200 ekor kuda dan 700 ekor unta. Akhirnya Abu Sufyan berhasil melarikan diri dengan kafilahnya. Ia mengirim seseorang kepada orang-orang Quraisy untuk menenangkan mereka. Akan tetapi Abu Jahal tidak mau diam dan dia menginginkan perang dengan kaum muslimin. Abu Jahal berkata, "Kita tidak akan kembali hingga kita sampai di Badar. Kita akan tinggal di sana beberapa hari sambil menyembelih hewan, memasak makanan, minum khamar, memainkan musik agar orang-orang Arab mendengar kita. Dengan demikian, akan tetap gentar melihat kita," kata Abu Jahal. Rasulullah Muhammad SAW mengumpulkan para sahabatnya untuk mendiskusikan masalah tersebut. Beliau meminta pendapat terutama kepada orang-orang Ansor yang telah berbaiat untuk melindungi beliau di dalam Madinah. Sedangkan di luar Madinah, beliau merasa perlu untuk meminta pendapat mereka lagi. Rasulullah kemudian berkata,
Sampaikanlah pendapat kalian kepadaku, wahai para sahabat. Kemudian Abu Bakar pertama kali berdiri, lantas mengucapkan kata-kata yang begitu positif. Begitu pula dengan Umar bin Khattab, disusul oleh Al-Miqdad bin Amr yang berkata, wahai Rasulullah, laksanakanlah apa yang telah Allah perintahkan kepadamu, kami akan tetap bersamamu. Demi Allah, kami tidak akan mengatakan sebagaimana ucapan Bani Israel kepada Musa, pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah, kami cukup diam di sini saja. Al-Maidah ayat 24. Akan tetapi pergilah engkau dan Tuhanmu dan berperanglah, kami pun akan ikut berperang bersama engkau dan Tuhanmu. Demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, andai engkau mengajak kami ke barku di pinggiran Yaman, wilayah Jazirah Arab yang terjauh, kami akan memukul setiap orang yang menghalangi langkahmu hingga engkau sampai ke sana. Rasulullah lantas berdoa untuk Al-Miqdad dan mengujinya. Rasulullah lantas berkata lagi, sampaikanlah pendapat kalian, wahai para sahabat. Sa'ad bin Mu'ad, pemimpin suku Aus dan Ansor, lantas berkata, demi Allah, tampaknya engkau menginginkan kami, wahai Rasulullah. Rasulullah lalu berkata, benar. Sa'ad berkata, kami telah beriman kepadamu dan kami membenarkan engkau. Kami bersaksi bahwa agama yang engkau bawa adalah benar. Atas persaksian itu, kami serahkan janji dan kesetiaan kami untuk selalu mendengar dan menaatimu. Teruskanlah rencana yang engkau inginkan, kami akan bersamamu. Demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, andai engkau mengajak kami mengarungi lautan ini, kami akan mengarungi bersamamu. Tidak seorang pun dari kami yang tidak ikut bersamamu. Kami sama sekali tidak gentar engkau pertemukan dengan musuh kita esok hari. Kami memang terbiasa berperang. Kami selalu jujur dalam persahabatan. Semoga Allah memperlihatkan kami kepadamu sebagai sesuatu yang menyenangkan hatimu. Teruskanlah bersama kami di atas keberkahan dari Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa senang dengan ucapan Sa'ad. Kemudian beliau berkata, berjalanlah dan bergembiralah. Sungguh Allah telah menjanjikan salah satu pasukan kepadaku. Demi Allah, seolah-olah aku melihat tempat gugurnya suatu kaum. Rasulullah lantas bergerak bersama dua pasukan tentara, kemudian berhenti di salah satu oase Badar. Al-Hubab bin Al-Munzir lantas berdiri dan berkata, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang tempat ini? Apakah ini tempat yang Allah tetapkan untukmu dan kami tidak boleh memilih tempat lain? Atau engkau memilih tempat ini berdasarkan pertimbanganmu pribadi, sedangkan perang adalah tipu daya? Rasulullah lalu berkata, pemilihan tempat ini berdasarkan pertimbangan rasional, sedang perang adalah tipu daya. Al-Hubab lantas berkata lagi, tempat ini tidak layak dijadikan tempat menetap. Bangkitlah bersama yang lain hingga kita sampai di sumber air yang paling dekat dengan pasukan musuh. Dan kita menetap di sana. Kita gali semua sumber air yang ada dan kita buat kolam yang kita isikan air ke dalamnya. Kita kemudian melakukan pertempuran dengan musuh hingga kita dapat minum dan mereka tidak bisa minum. Rasulullah lantas berkata, pendapatmu sangat bagus. Maka Rasulullah bangkit dan berjalan bersama kaum muslim menuju sumber air terdekat dari musuh-musuh dan menetap di sana. Rasulullah kemudian memerintahkan para sahabat untuk menggali sumber air dan membuat kolam di tempat tersebut. Kolam itu diisi air penuh, kemudian mereka melepaskan kelelahan. Seperti kita ketahui,
jumlah pasukan muslim ini ada sekitar 313 orang. Mereka membawa 2 kuda milik Zubair bin Awam dan Mikdad bin Aswad. Kaum muslim juga membawa 70 ekor unta. Setiap unta ditumpangi oleh 2 atau 3 orang bergantian. Pembawa panji utama adalah Mus'ab bin Umair. Pembawa bendera kaum muhajirin adalah Ali bin Abi Thalib. Sedangkan pembawa bendera kaum Ansor adalah Sa'ad bin Mu'adz. Di sisi kanan ada Zubair bin Awam dan di sisi kiri ada Mikdad bin Aswad. Di bagian belakang ada Qais bin Abi Sa'sah. Pemimpin utamanya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Sementara itu, dari tentara musyrikin berjumlah sekitar 1.000 orang. Mereka membawa 200 ekor kuda dan sekitar 800 ekor unta. Dengan lengkap baju besi untuk berperang. Pemimpin tentara mereka adalah Abu Jahal. Setelah kaum muslim menetap di dekat sumber air, Sa'ad bin Mu'adz mengusulkan kepada Rasulullah agar kaum muslimin membangun sebuah wilayah sebagai pusat kepemimpinan Rasulullah. Rasulullah memuji usulan Sa'ad dan mendoakan kebaikan baginya. Kaum muslim lantas membangun pusat komando di tempat tinggi yang terletak di sebelah tenggara dari medan pertempuran hingga Rasulullah dapat mengawasi dan memberikan petunjuk kepada tentara yang ada di medan pertempuran. Selain itu, kaum muslim juga memilih sekelompok pemuda Ansor yang dipimpin Sa'ad bin Mu'adz untuk menjaga dan melindungi Rasulullah. Mereka menjaga di sekitar pusat komando Rasulullah. Kini jarak antara kedua pasukan tak lagi jauh. Mereka telah saling berhadapan dan suasana menjadi semakin tegang. Mata pasukan Quraisy tajam menatap pasukan muslim dengan penuh dendam. Perang segera dimulai. 3 orang andalan pasukan musyrik, yaitu Panglima Perang Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Walid bin Utbah, maju mendekati kaum muslimin. Wahai Muhammad, perintahkanlah 3 orang prajuritmu untuk berperang tanding melawan kami. Dengan pongah, Utbah menantang pasukan muslim. Rasulullah SAW segera memerintahkan 3 anak muda dari kalangan Ansor untuk meladeni tantangan Utbah. Tetapi Utbah menolak. Kami menghendaki orang-orang yang terpandang. Kami tidak membutuhkan kalian. Kami hanya menginginkan orang yang berasal dari kaum kami, kaum Quraisy, kata Utbah. Rasulullah SAW, panglima tertinggi dalam pertempuran itu, segera memerintahkan 3 pemuda lainnya untuk meladeni tantangan Utbah. Bangkitlah Ubaidah bin Al-Harits, keponakan Rasulullah. Bangkitlah Hamzah, paman Rasulullah. Bangkitlah Ali, ini juga keponakan Rasulullah. Perintah Rasulullah SAW. Ketiganya bangkit dan turun ke medan laga untuk bertempur. Utbah kembali bertanya, siapa kalian? Pertanyaan itu dijawab ketiganya. Setelah itu Utbah berkata, memang kalian ini orang-orang yang terpandang. Pertarungan dimulai. Utbah berduel melawan Ubaidah. Keduanya saling tebas hingga masing-masing terluka parah. Hamzah berhasil menaklukkan Syaibah dan Ali berhasil membunuh Walid. Hamzah kemudian saling membantu dan berhasil membunuh Utbah. Kekalahan 3 orang terbaik itu membuat berang pasukan musyrik. Mereka segera bergerak maju menyerang pasukan muslim dengan membabi buta. Sementara itu, kaum muslim berdiri kukuh di tempatnya masing-masing mempertahankan diri. Dari bibir mereka keluar kalimat mengagungkan Allah. Pertempuran pun mencapai puncaknya. Sementara itu, sejak usai meluruskan barisan pasukan muslim, Rasulullah terus berdoa tak henti-hentinya di dalam tenda. Ya Allah,
jika pasukan ini hancur pada hari ini, tentu Engkau tidak akan disembah lagi. Ya Allah, kecuali jika Engkau menghendaki untuk tidak disembah untuk selamanya setelah hari ini. Rasulullah SAW terus berdoa. Tanpa disadarinya, serban beliau jatuh dari pundaknya. Abu Bakar yang melihat kejadian itu langsung meraih serban dan meletakkannya kembali di pundak Rasulullah SAW. Lalu dia duduk di belakang beliau. Wahai Rasulullah, telah cukup doa yang engkau panjatkan kepada Tuhan, karena sesungguhnya Dia akan menepati janji yang diucapkannya kepadamu, kata Abu Bakar. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu menurunkan surat Al-Anfal, surat nomor 8 ayat 9 yang artinya, ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sungguh aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Tiba-tiba Rasulullah SAW terserang kantuk yang sangat berat. Namun rasa kantuk itu hanya datang sekejap. Setelah itu beliau langsung mengangkat kepalanya. Bergembiralah wahai Abu Bakar, telah datang pertolongan Allah kepadamu. Inilah Jibril datang sambil memegang tali kekang kuda yang ditungganginya di atas gumpalan debu, kata Rasulullah SAW. Saat itu Allah membantu kaum muslim dengan menurunkan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Kemudian Rasulullah SAW melompat keluar dari tenda sambil membaca firman Allah. Surat Al-Qamar, surat nomor 54 ayat 45 yang artinya, golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Lalu Rasulullah SAW memungut segenggam pasir dan melemparkannya ke wajah orang-orang musyrik seraya berkata, wajah-wajah yang buruk, tak seorang pun dari kalangan Quraisy yang tidak terkena debu itu, baik di kedua matanya maupun tengkuknya. Mereka lalu disibukkan oleh debu-debu itu, sehingga akhirnya kaum muslim membunuh mereka. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal, surat nomor 8 ayat 17, yang artinya, dan bukan kamu yang melempar tatkala kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Lalu beliau memberi komando kepada pasukan untuk menyerbu kaum musyrik. Kukuhkan semangat kalian. Perintah itu membuat kaum muslim bergerak menyerang penuh semangat. Mereka semakin bersemangat karena Rasulullah SAW di tengah mereka memimpin perang. Pasukan muslim pun mengacak-acak barisan kaum musyrik dan menebas leher musuh. Para malaikat membantu mereka dengan menebas leher kaum musyrik dan memutus jari jemari mereka, sehingga ada kepala terkulai dan tidak tahu siapa yang menebasnya. Tangan-tangan yang putus tapi tidak diketahui siapa yang memutusnya. Kaum musyrik pun mulai berlarian. Kaum muslim terus memburu mereka, sebagian terbunuh dan sisanya ditawan. Di saat-saat kritis bagi kaum musyrik itu, iblis hadir dengan menyerupai Suraqah bin Malik. Para iblis bermaksud memompa semangat pasukan musyrik agar tidak menyerah. Hal itu dilihat oleh malaikat. Tanpa menunggu lama, para malaikat segera memburu iblis. Tanpa menunggu lama, para malaikat segera memburu iblis hingga lari terbirit-birit ke Laut Merah dan menceburkan diri ke dalamnya. Akhirnya pasukan muslimin berhasil memenangkan pertempuran ini. Dalam perang ini 14 orang dari kaum muslim terbunuh, 6 dari kaum muhajirin dan 8 dari kaum ansor. Mereka dimakamkan di lapangan Badar. Kuburan mereka sampai saat ini masih ada. Sedangkan yang terbunuh dari kalangan musyrik sebanyak 70 orang. Sedangkan 70 orang lainnya menjadi tawanan. Kebanyakan dari mereka adalah para pembesar Quraisy.
Ada 24 mayat dari pembesar mereka dan dikuburkan di dalam sumur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Badar selama 3 hari. Ketika telah siap untuk kembali, Rasulullah berdiri di pinggir sumur sambil memanggil nama kaum musyrik yang terbunuh di Badar. Setelah itu, pasukan Muslim kembali ke Madinah dengan membawa kemenangan besar dalam perang yang monumental. Debu-debu berterbangan mengiringi derap langkah pasukan berkuda kaum Muslim sepanjang perjalanan. Ada beberapa dampak dari perang Badar ini. Di antaranya yang pertama adalah semakin menguatnya kekuatan kaum muslimin dan kini mereka menjadi pihak yang disegani di Madinah. Sehingga orang-orang yang ingin memerangi Madinah ataupun merugikan kaum muslimin harus berpikir ulang sebelum melaksanakan operasinya. Kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah semakin solid dan bintang Islam menjadi semakin tinggi. Orang-orang yang ragu mengenai dakwah yang baru ini maupun orang-orang musyrik di Madinah sudah tidak lagi berani terang-terangan menampakkan kekufuran dan permusuhan terhadap Islam. Kemudian dampak yang kedua bagi orang-orang Quraisy adalah kerugian yang sangat besar. Ditambah lagi dengan terbunuhnya Abu Jahal bin Hisham, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, dan para gembong kekafiran lainnya. Mereka itu adalah orang-orang Quraisy yang paling berani dan paling kuat. Kerugian itu tidak hanya pada sisi militer saja, akan tetapi juga kerugian non-materi, sebab Madinah tidak hanya dianggap mengancam perdagangan saja, tetapi juga mengancam kepemimpinan dan pengaruhnya di seluruh Jazirah Arab. Dampak yang ketiga bagi orang Yahudi, mereka merasa takut jika kaum muslimin mendapatkan kemenangan di Badar. Karena itu akan membuat mereka semakin kuat, agama Islam akan unggul dan dapat mengalahkan agama mereka dan menjadikan Rasulnya akan memiliki kedudukan yang tinggi. Mereka pun bersikeras untuk membatalkan perjanjian yang telah dibuat oleh Rasulullah atas diri mereka ketika beliau datang ke Madinah. Lalu mereka menampakkan permusuhan yang sebelumnya tersembunyi di dalam hati mereka. Ada hikmah yang bisa kita ambil dari peperangan ini. Kemenangan perang Badar murni karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan ini menjadi pelajaran bagi kaum mukmin agar senantiasa berpegang teguh dan menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan dalam sebuah peperangan bukan karena kuantitas pasukan yang banyak dan senjata yang canggih, tetapi karena kekuatan jiwa dan mental. Dalam perang Badar ini, pasukan muslim memegang teguh akidah yang benar, iman yang kukuh, keinginan yang kuat untuk meraih syahid, pahala, dan surga. Sebaliknya, orang-orang Quraisy memiliki akidah yang sesat, moral yang bobrok, dan interaksi sosial yang kurang harmonis. Mereka juga terbuai dengan kenikmatan duniawi dan taklid buta kepada nenek moyang dan berhala-berhala sesat mereka. Menjelang perang, pasukan Quraisy 3 hari berpesta pora minuman keras, mendendangkan lagu-lagu, dan membunyikan rebana di sekitar api unggun. Sementara pasukan muslim memulai pertempurannya dengan menghadap Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongannya serta mengharap syahid dan mencium wangi surga.